Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Mahendra Mursalin. Saya memiliki NPM 1906378.500. Saya berasal dari kelas Petrologi A dan kelompok praktikum 4. Hari ini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum petrologi ketujuh saya yang bertema deskripsi batuan sedimen klastik. Pada batuan sampel pertama ini, batuannya memiliki warna abu kecoklatan. Teksturnya berdasarkan Wentworth memiliki ukuran butir, matriks very fine sand. Bentuk butirnya very rounded, berarti butiran pada batuan ini sangat halus. Pemilahannya well sorted, berarti keseragaman fragmen-fragmen pada batuan ini lumayan sama semua. Porositasnya juga baik dengan persentase 25%. Struktur dari batuan ini adalah lamination parallel wavy. Karena bisa dilihat ini, batuan ini memiliki perlapisan-perlapisan pada perlapisan-perlapisan yang membentuk seperti gelombang-gelombang, dan jika diukur jarak antara satu lapisan dengan lapisan lainnya itu kurang dari 1 cm. Matriksnya ini 95%, semennya 5%, dan tidak memiliki butiran. Kita akan menggunakan skema Petitjohn 1975. Berdasarkan batuan tadi, matriksnya 95%. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa batuan ini berada dalam memiliki nama mudstone. Mudstone adalah batuan sedimen siliklastik berbutir halus yang membentuk 50% dari semua batuan sedimen, sehingga mereka memiliki jumlah yang sama jika batu pasir dan konglomerat digabungkan. Mudstone terbentuk dari lumpur yang berlimpah dengan mineral tanah liat, kuarsa, dan feldspar. Selain itu, ada juga berbagai macam mineral dalam kuantitas kecil yang muncul dalam batuan ini seperti zeolit, oksida besi, karbonat, sulfat, dan sulfida, serta bahan organik berukuran halus. Ini sumbernya dari Sandbox Junior 2009. Kegunaan dari batuan ini adalah digunakan sebagai bahan pembuatan semen, agregat konstruksi, dan sebagai material pembuatan mortar. Batuan sampel kedua ini memiliki warna abu-abu, tekstur berdasarkan Wentworth yaitu ukuran butir, matriks fine sand, bentuk butir rounded, berarti butirannya pada batuan ini lumayan halus semua meskipun ada yang kasar sedikit. Pemilahannya well sorted, berarti keseragaman batu ini fragmen-fragmennya lumayan sama semua. Porositasnya cukup baik dengan persentase 20%, struktur masif, matriks 90%, 95%, dan semen 5%. Butirannya tidak ada, jadi komponennya tidak ada. Sama seperti sampel sebelumnya, kita akan menggunakan skema Petitjohn 1975, dan sama seperti batuan sampel sebelumnya, matriksnya 95%, sehingga batuan ini memiliki nama mudstone. Genesa dan kegunaannya juga sama seperti batuan sampel sebelumnya. Batuan sampel ketiga ini memiliki warna coklat muda, teksturnya berdasarkan Wentworth yaitu ukuran butir, matriks coarse sand, bentuk butir rounded, berarti butirannya ini lumayan halus semua meskipun ada yang kasar sedikit. Pemilahannya well sorted, berarti keseragamannya juga lumayan sama semua ini fragmen-fragmennya. Porositasnya baik dengan persentase 25%. Strukturnya bedding dan lamination. Bisa dilihat ini batuan ini memiliki perlapisan-perlapisan yang beberapa diantaranya jarak antara satu lapisan dengan lapisan lainnya ada yang lebih dari 1 cm itu menunjukkan bedding, dan yang kurang dari 1 cm jaraknya itu menunjukkan lamination. Matriksnya 30%, semen 5%, dan butirannya terdiri dari 65%. Komponen penyusunannya ini adalah feldspar semua. Skema yang kita gunakan tetap sama yaitu Petitjohn 1975, tapi yang berbeda adalah pastinya adalah nama batuannya ini. Matriksnya 30%, berarti berada di bagian wax nama pembatuannya ini, dan berdasarkan komposisi butiran-butirannya ini kita bisa lihat ini di sini kuarsa 0%, berarti yang tadinya 100% di sini berarti 0% di sini. Di sini, dan fragmen batuan yang 100% di sini dan 0% ada di sini, dan feldspar yang 100% jumlahnya berarti tetap di sini. Dan berdasarkan perhitungan ini, maka
Batuan ini memiliki nama Feldspathik Greywacke. Genesa dari batuan ini adalah Feldspathik Greywacke merupakan bagian dari Feldspathik Arenite yang memiliki matriks kaya dan subur karena penguburan yang dalam. Batuan ini terbentuk dari dalam sedimen yang disimpan di cekungan yang tidak stabil atau pengaturan sabuk bergerak di perairan yang lebih dalam. Berasal dari Sandbox Junior 2009, kegunaannya sebagai bahan bangunan agregat, konstruksi, dan juga sebagai bahan pembuatan semen. Batuan sampel keempat ini memiliki warna coklat kehitaman, tekstur berdasarkan Wentworth, yaitu ukuran butirnya, matriks silk, dan fragmennya kerikil krakal. Ini source-nya krakal. Bisa dilihat ini banyak sekali kerikilnya nih. Bentuk butir poorly rounded, berarti butiran pada batuan ini tidak halus melainkan kasar. Pemilahannya very poorly sorted, karena bisa dilihat ini pada gambar batuan ini. Fragmen-fragmennya ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, tidak sama keseragamannya. Ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang besar ukuran fragmen-fragmennya. Porositasnya buruk dengan persentase 5%. Strukturnya masif, matriksnya 30%, semennya 10%, dan butirannya 60%. Komponennya adalah 10% quartz dan 90% fragmen batuan. Untuk batuan ini kita akan menggunakan skema Raymond 2006. Pertama, matriksnya ini kita adalah gravely or sandy berpasir. Class shape ini rounded karena pada gambar batuan tadi, batuan sampel keempat ini berbentuk bulat. Kemudian class composition karena batuan ini memiliki komposisi butiran kuarsa 20% dan fragmen batuan 80%, maka batuan ini memiliki komposisi yang beragam. Dan sehingga nama batuan sampel keempat ini adalah polemic konglomerat. Batuan konglomerat adalah batuan yang terbentuk dari litifikasi fragmen batuan bulat yang memiliki diameter lebih dari 1/16 dalam, lebih dari 1/16 dalam atau 2 mm. Batuan konglomerat yang memiliki pemilahan yang buruk terbentuk dari aliran air cepat dan deposisi. Batuan ini memiliki kerikil-kerikil yang tidak seragam yang terdapat dari campuran batuan dan jenis mineral dengan jumlah partikel kecil di antara kerikil. Ini diambil dari Bonwitz 2012. Kegunaan dari batuan ini adalah sebagai bahan konstruksi pembangunan dan juga sebagai dekorasi hiasan. Pada batuan sampel terakhir ini, batuannya memiliki warna hitam keputihan. Teksturnya berdasarkan Wentworth, yaitu ukuran butir, matriks, fine sand, bentuk butir rounded, butirannya ini lumayan halus semua, pemilahannya well sorted, fragmen-fragmennya juga memiliki keseragaman yang lumayan sama semua, porositasnya baik dengan persentase 25%. Strukturnya masif, matriks 95%, dan semen 5%, tidak ada butiran. Jadi tidak ada komponennya juga. Sama seperti sampel 1 dan kedua, kita akan menggunakan skema Petitjohn, dan juga karena sama seperti sampel 1 dan 2, matriksnya 90%, dan sehingga nama dari batuan ini adalah mudstones. Genesa dan kegunaannya juga sama seperti sampel pertama dan sampel kedua. Ini adalah daftar sumber-sumber yang saya ambil agar bisa mengerjakan laporan praktikum ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.